Quiet Matt, what's up man? Kali ini gue akan presentasikan melukis titik tembus pada limas. Contoh, diketahui limas TABCD, P pada TBC, Q pada TAB, lukis titik tembus PQ pada A, ABCD, B, TDC, C, TAD, D, TAB, yang E, TBC. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menentukan alamat setiap titik atau eksistensialnya berupa atas dan bawahnya. Nah, ini karena ini di limas, sedikit berbeda dengan bangun ruang yang lain. Kalau di kubus, atas dan bawahnya itu sejajar. Nah, kalau dia limas, atasnya selalu numpuk di T gitu ya. Coba kita lihat. Dari soal kita tahu bahwa si P itu ada pada bidang TBC. Kita cari atas bawahnya si P dengan cara, karena bidang si P itu adalah TBC, maka kita panjangin si BC-nya bagian bawahnya. Kemudian dari T ditarik ke P, sampai memotong BC. Dia begini. Jadi, P-nya di sini, P bawah ada di sini, P atas ada di T. Jadi, atasnya itu selalu numpuk di T ya. P bawahnya kita namain tadi terakhir D, ini E. Informasi selanjutnya, Q itu ada pada TAB. Q ada pada TAB, jadi alasnya TAB kita panjangin. Alasnya itu adalah si AB. Kita panjangin. Kemudian dari T ditarik ke Q sampai mentok di garis AB. Ini titik Q-nya. Q bawahnya ada di sini, Q atasnya itu ada di T. Kita namain F. Oke, jadi eksistensial titiknya udah jadi atau alamat setiap titik udah jadi. Kita mau titik tembus PQ. Jadi selanjutnya adalah kita harus bikin bidang PQ. Bidang PQ dengan cara P bawah dengan Q bawah kita sambungin. P bawah dengan Q bawah. Jadi si FE-nya kita sambungin. Perhatikan melukis garis. Garis yang ada di dalam bangun ruang atau di belakang suatu bidang dia putus-putus ya. Selebihnya dia nyambung. Jadi di bagian sini dia nyambung. Ini udah masuk. Putus-putus. Ini udah keluar. Berarti nyambung. Nah, gini ya. Yang kita perhatikan, yang kita butuhkan adalah bidang yang melalui PQ. Bidangnya itu boleh segede ini, tapi yang kita butuhkan cukup di bangun ruangnya aja. Coba perhatikan, karena Q bawah dengan P bawah ada di bidang bawah, ada di bidang ABCD. Berarti kalau kita narik garis FE, setiap garis yang dilalui FE pada ABCD itu berpotongan ya. Menjadikan sebuah titik baru gitu. Di sini berarti titik baru. Nah, itu kita naikin ke atas. Kita kasih nama dulu aja. Ini G, ini H. Si G-nya naikin ke atas. Naikin ke T. Perhatikan putus dan nyambung ya. Karena ini ada ditutupi, kalau dilihat dari depan, ditutupi oleh bidang TAB. Dia putus-putus berarti. Kemudian si TH-nya ada di bidang belakang, ini juga ketutup, nanti kita ngelukisnya putus-putus. Oke, jadi bidangnya si PQ boleh segede ini, tapi yang kita butuhkan cukup segini aja, TGH, gitu. Jadi kita sudah punya bidang PQ, yaitu TGH. Ini garis PQ-nya kita tarik dulu aja, sepanjang-panjangnya nggak masalah. Perhatikan narik garisnya putus dan nyambungnya. Sepanjang-panjangnya nggak masalah ya. Oke, kita masuk ke soal pertama. Tentukan titik tembus PQ dengan ABCD. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita cari bidang PQ. Bidang PQ-nya sudah ada, TGH. Kemudian cari bidang ABCD. ABCD-nya juga ada. Nah, bidang TGH dengan bidang ABCD itu bersentuhan di D dan H ya. Kelihatan ya? Jadi, langkah pertama adalah cari garis persekutuan antara TGH dengan ABCD. Itu adalah GH. GH adalah garis persekutuan antara TGH dengan ABCD. Kalau udah ketemu garis persekutuannya, tinggal panjangin garis persekutuan dengan si PQ asli. Tadi PQ aslinya udah ada, ini yang ditarik ini, PQ aslinya. Sama persekutuannya. Persekutuannya adalah si GH. Si GH-nya kita panjangin. Sama si PQ-nya ya, panjangin kalau belum bertemu. Nah, ini jawaban pertama. Ini adalah titik tembus PQ dengan ABCD. Kita namain aja T1. Kemudian soal kedua, tentukan titik tembus PQ dengan TDC.
Langkahnya sama, kita cari dulu bidang PQ-nya sudah ada TGH, kemudian bidang TDC. Nah, udah ada dua-duanya. Bidang TDC-nya itu yang bagian belakang ya. Antara bidang TDC dengan TGH bersekutu di mana atau perpotongannya di mana? Ini kalau kita lihat antara TDC dengan bidang TGH itu bersekutu atau berpotongan di H sama T ya. Jadi garis persekutuan antara TGH dengan TDC itu adalah si HT. Si HT kita tarik, itu udah ada, si HT-nya ditarik, udah jadi garis. Dengan PQ asli bersentuhan di sini ya. Ini adalah titik tembus PQ dengan bidang TDC. Kita namain T2. Posisinya di sini ya guys. Hal selanjutnya, titik tembus PQ dengan TAD. Langkahnya masih sama. Bidang PQ itu TGH, perpotongan atau persekutuan antara TGH dengan TAD kita cari. Bidang TAD-nya sudah ada ya bagian samping ini. Antara TAD dengan TGH bersentuhan di G dengan T ya. Jadi persekutuan antara bidang TGH dengan TAD itu adalah di TG. Kemudian kita lihat TG dengan PQ bersentuhan di sini ya. Nah, jadi titik tembus PQ dengan bidang TAD ada di sini. Namain T3. Posisinya di sini ya, gengs. Kita lanjut. Titik tembus PQ dengan bidang TAB. Masih sama ya. Bidang PQ itu adalah TGH. Kemudian ada TAB. TAB itu bagian yang depan, sisi yang depan. Coba perhatikan ini TAB-nya itu kan tadi udah diperlebar segini ya. TAB-nya udah diperlebar. Ingat konsep bahwa semua bidang, setiap bidang bisa diperlebar sepuasnya. Semua garis bisa diperpanjang sepanjang-panjangnya. Nah, antara TGH dengan TAB berpotongan di F sama T ya, gengs. Kelihatan ya? Jadi garis persekutuan antara TGH dengan TAB ada di FT. FT dengan PQ, apakah sudah bersentuhan? Sudah, bersentuhan di Q ya. Jadi si Q itu adalah jawaban titik tembus PQ dengan TAB. Ini adalah T4-nya. T4-nya itu adalah Q. Soal berikutnya, titik tembus PQ pada bidang TBC. Buat dulu bidang PQ, tadi udah ada TGH, kemudian bidang TBC-nya, udah ada juga TBC bagian samping ini. Apakah TBC dengan bidang FG sudah berpotongan? Ini tadi udah diperpanjang. Berpotongan di E sama di T ya, gengs. Kelihatan ya? Jadi persekutuan antara TBC dengan bidangnya PQ si TGH tadi adalah si TE. TE-nya, apakah sudah berpotongan dengan PQ? Sudah ya, di P. Jadi jawabannya di P. Jadi titik tembus PQ dengan TBC ya di P. Karena sebenarnya dari soal sendiri sudah ketahuan P pada TBC. Jadi kalau titik tembus PQ pada TBC ya P sendiri gitu. Q pada TAB. Karena Q pada TAB titik tembus PQ pada TAB ya Q sendiri gitu. Kira-kira gitu konsepnya. Paham ya? Jadi jawaban titik tembus PQ pada TGH adalah si P sendiri gitu. Gimana men? EZ nggak tuh? Oke, silahkan like, share, dan subscribe. Nyalakan juga tanda loncengnya supaya lu dapat notifikasi video-video selanjutnya. Lu juga boleh request soal atau materi. Thank you. Sampai jumpa di video selanjutnya.